Apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Materi kelas 4 SD, tema 8. Pada pembahasan materi kelas 4 SD tema 8, kita akan belajar tentang beragam jenis tokoh. Dalam materinya terdapat pertanyaan, apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Agar dapat menemukan jawabannya, kita harus membaca isi materinya seperti berikut ini. Kids, berdasarkan perannya, terdapat dua jenis tokoh yaitu protagonis dan antagonis. Apakah kamu tahu apa itu tokoh antagonis? Yuk cari tahu di sini jawabannya. Menurut KBBI, antagonis berarti tokoh dalam karya sastra yang merupakan penentang dari tokoh utama. Biasanya tokoh antagonis memiliki sifat yang buruk dan negatif, kebalikan dengan tokoh utamanya. Walaupun tak disukai oleh pembaca, tokoh antagonis memiliki peran dan fungsi yang penting dalam cerita. Tindakan, dialog, dan karakternya dapat menentang jalannya cerita, sekaligus menimbulkan konflik. Konflik dalam cerita ini dibutuhkan untuk membuat cerita lebih menarik dan dinamis. Dengan adanya konflik, maka tokoh utama bisa dipandang memiliki peran besar untuk menyelesaikan konflik dan menentukan akhir cerita. Fungsi kedua dari tokoh antagonis yaitu untuk menghidupkan cerita. Ini juga berhubungan dengan peran tokoh antagonis dalam memunculkan konflik. Jika tokoh utama selalu berjalan lurus, tidak diliputi konflik dalam cerita, maka cerita akan terasa membosankan dan tak hidup. Oleh karena itu, kita nggak bisa meremehkan atau menghilangkan tokoh antagonis atau tokoh jahat dalam cerita. 1. Menimbulkan konflik. Suatu jalannya cerita harus mengandung konflik agar lebih menarik untuk dibaca. Tanpa konflik, maka alur cerita tak berjalan dengan semestinya, bahkan tak ada penyelesaian. Konflik adalah kejadian penting yang menjadi unsur esensial dalam pengembangan alur. Unsur esensial artinya unsur yang perlu sekali untuk mendasar dalam alur. Alur cerita biasanya dimulai dari latar belakang cerita, pengenalan konflik, puncak masalah, dan penyelesaian. 2. Perannya jahat. Kebanyakan tokoh antagonis memiliki peran yang jahat atau suka melawan tokoh utama. Meskipun jahat dan negatif, tokoh antagonis juga punya sisi kebaikan yang biasanya tak selalu diperhatikan oleh pengarang. Kalau kamu membaca cerita dongeng atau cerpen yang singkat, pengarang jarang menjelaskan sisi kebaikan tokoh antagonis. Namun ketika membaca novel, kita akan menemukan sisi baik di dalam tokoh antagonis. 3. Penentang tokoh utama. Tokoh antagonis hampir selalu enggak setuju dan sepaham dengan tokoh utama karena perannya sangat penentang. Tokoh antagonis memang termasuk tokoh tambahan, namun posisinya dalam cerita dibuat berlawanan dengan tokoh utama. Ini ditunjukkan agar tokoh utama terlihat baik dan positif sehingga ada amanat yang bisa diambil dari cerita. Nah, itu dia pengertian dan ciri-ciri tokoh antagonis yang selalu ada dalam sebuah cerita.